Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rehan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang review dari dua buah buku bertema software testing, yaitu buku pertama adalah Software Testing Foundations dan buku kedua adalah Software Testing a Craftsman Approach. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke review buku yang pertama. Jadi pada buku yang pertama ini judulnya adalah Software Testing Foundations karya Andreas Pilner dan Thilo Lins. Jadi buku ini memiliki kelebihan pada pendekatannya yang tidak cuma pendekatan teoritis ya, tapi juga pendekatan praktis dengan melibatkan sebuah studi kasus sistem penjualan mobil berbasis web yang bernama Virtual Showroom VSR2. Nah, selain itu pada buku ini juga sudah diselaraskan ya isinya dengan metode iterasi cepat seperti Agile dan Scrum. Nah, di sini juga penulis merancang buku ini untuk membangun kesadaran lintas peran antara pengembang dan juga penguji ya. Jadi pengembang itu pada buku ini juga katanya harus memiliki dasar tentang ilmu pengujian dan penguji juga harus memiliki ilmu dasar terkait pengembangan perangkat lunak seperti itu. Nah, tapi buku ini juga memiliki kelemahan ya. Jadi buku ini hanya membatasi pembahasannya pada hal-hal dasar atau fundamental saja. Jadi penulis juga secara eksplisit sebenarnya menyatakan bahwa buku ini tidak membahas topik-topik tingkat lanjut seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan review buku yang kedua, yaitu buku yang berjudul Software Testing a Craftsman Approach ya, karya Paul C. Jorgensen. Ya, pada buku ini berbeda dengan buku yang pertama tadi ya. Jadi buku ini memiliki keunggulan pada penggunaan pendekatan matematisnya yang dengan pendekatan matematis ini akan menghasilkan pengujian dengan presisi yang tinggi seperti itu. Nah, jadi penulis di sini menggunakan teori graf, logika, dan himpunan untuk mengukur cakupan pengujian secara mendalam. Nah, pada buku ini juga penulis menggunakan studi kasus yang sama secara berulang pada tiap babnya untuk membandingkan metodenya secara apple to apple ya. Jadi menggunakan studi kasus yang sama untuk bab yang berbeda agar perbandingannya itu bisa sama seperti itu, apple to apple. Nah, tapi pendekatan yang berat ini juga memiliki kelemahan ya, dimana bagi pembaca dengan ilmu latar belakang ilmu komputer dan matematika yang kurang itu sangat kesulitan memahami bab-bab awalnya. Nah, jadi di sini juga terdapat beberapa teknik turunannya yang juga menuntut kita untuk senam otak seperti itu. Jadi pembahasan di buku ini lumayan rumit lah seperti itu. Oke, selanjutnya wawasan atau insight yang saya dapat dari membaca kedua buku ini. Jadi pada kedua buku ini saya mendapatkan insight yang saling melengkapi ya. Jadi pada buku pertama itu mengajarkan pada kita pengujian secara menyeluruh itu adalah hal yang mustahil ya. Dimana ini sejalan dengan salah satu prinsip dari 7 prinsip pengujiannya, yaitu absence of errors is a fallacy. Nah, jadi di sini kita harus menyeimbangkan biaya pengujian dengan resiko kerugian sistem seperti itu. Nah, jadi pada buku pertama ini juga menyoroti tentang confirmation bias ya. Jadi di mana developer sering merasa kodenya sudah benar, padahal kita butuh penguji atau tester yang punya pesimisme profesional untuk menemukan mungkin bug-bug atau kesalahan dalam perangkat lunak tersebut ya. Nah, menariknya kedua buku ini bisa memperdalam dari wawasan
Maksudnya pada buku kedua itu bisa memperdalam wawasan pada pembahasan buku pertama tadi. Nah, jadi pada buku Craftsman Approach karya Paul J. Jorgensen tadi membahas konsep cacat atau faults itu menjadi dua bagian ya, dimana pada buku pertama tadi itu membahas tentang konsep dari errors, fault, dan failure ya. Tapi cuman sekedar pembahasan dasarnya saja. Nah, pada buku kedua ini membahas terkait khususnya faults tadi atau kesalahan itu ya, menjadi dua. Nah, jadi di sini lebih diperdalam lagi terkait faults itu. Jadi di sini ada dibagi menjadi faults of commissions dan faults of omissions. Nah, jadi faults of commission ini terjadi karena kode yang salah. Nah, sedangkan faults of omissions itu terjadi karena kegagalan memasukkan sesuatu yang seharusnya ada, seperti itu. Nah, jadi pada buku kedua ini juga memvisualisasikan kemustahilan pengujian itu 100% menggunakan diagram Venn ya. Jadi ini sejalan dengan prinsip absence of errors is a fallacy tadi, tapi di buku kedua ini menggambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti itu. Nah, jadi lebih lanjutnya juga untuk mengatasi bias dari pengembang, buku kedua ini mengibaratkan penguji itu sebagai pengrajin kayu ya, pengrajin kayu yang tahu persis alat apa yang dipakai untuk material apa. Nah, jadi di sini sebagaimana pengrajin kayu tadi, penguji dituntut untuk mengubah sebuah pesimisme itu menjadi sebuah kebanggaan atas keahliannya, seperti itu. Oke, jadi sebagai perbandingannya ya, jadi kedua buku ini ibarat fondasi dan bangunan utamanya ya. Jadi Software Testing Foundations itu memberikan konsep-konsep dasar, fundamental, kerangka kerja atau istilah standar ya terkait pengujian perangkat lunak, seperti itu. Nah, di sisi lain pada buku kedua yaitu Software Testing Craftsman Approach tadi itu adalah hadir sebagai literatur tingkat lanjut, seperti itu. Nah, jadi jika buku pertama tadi batasannya cuma sekedar membahas tentang konsep dasar, pada buku kedua ini justru menuntut kita untuk memiliki pemahaman matematis untuk merancang sebuah pengujian yang presisi secara teknis, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya pada buku pertama ini sangat cocok bagi pemula atau pengembang yang ingin memahami alur dari quality assurance, sedangkan pada buku kedua tadi itu sangat direkomendasikan bagi penguji profesional yang ingin naik kelas dan menjadi insinyur jaminan kualitas yang analitis dan juga profesional, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai review dari kedua buku terkait software testing ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.